Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dari 10 IPS 1 mau mempresentasikan tugas sejarah Indonesia tentang Nusantara. Bentuknya jaringan Nusantara melalui jalur perdagangan, aktivitas perdagangan dan pelayaran sudah ada sejak abad pertama Masehi. Pada abad kedua, Indonesia sudah menjalin hubungan dengan India sehingga agama Hindu masuk dan berkembang. Jaringan perdagangan dan posisi Indonesia diambil dari buku The Silk Road Highway of Culture and Commerce tahun 2000 karya Vadim Elisseev. Sejak abad ke-5 Indonesia sudah dilintasi jalur perdagangan laut antara India dan Cina. Jalur perniagaan dan pelayaran yang melalui laut dimulai dari Cina menuju Kalkuta, India, di mana jalur tersebut melalui Laut Cina Selatan, kemudian Selat Malaka setelah sampai India, kemudian berlanjut ke Teluk Persia melalui Suriah. Jalur perdagangan berlanjut ke Laut Tengah melalui Laut Merah sampai ke Mesir menuju Laut Tengah. Indonesia melalui Selat Malaka terlibat perdagangan dalam hal rempah-rempah. Posisi Indonesia cukup strategis dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah sehingga Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan yang penting pada jalur perdagangan Timur Tengah dan Semenanjung Arab dengan Selat Malaka. Jalur perdagangan berlanjut ke Laut Tengah melalui Laut Merah sampai ke Mesir menuju Laut Tengah. Indonesia melalui Selat Malaka terlibat perdagangan dalam hal rempah-rempah. Posisi Indonesia cukup strategis dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah sehingga Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan yang penting pada jalur perdagangan Timur Tengah dan Semenanjung Arab dengan Selat Malaka. Kepentingan ekonomi pusat-pusat integrasi Nusantara berawal dari penguasaan laut sehingga yang terjadi beberapa hal, yaitu pertumbuhan jalur perdagangan yang melewati lokasi strategis di pinggir pantai, muncul pengendalian politik dan militer para raja-raja dalam menguasai jalur utama dan pusat perdagangan di Indonesia. Jalur perdagangan yang berkembang di Nusantara ditentukan oleh kepentingan ekonomi. Perkembangan rute-rute perdagangan juga berbeda-beda yang ditentukan pada masa sebagai berikut. 1. Masa praaksara hegemoni. Pada masa tersebut, budaya yang datang dari Austronesia di Asia Tenggara Daratan. 2. Masa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara, Cina di bagian utara dan India di bagian barat daya menjadi dua negara superpower. Adanya peralihan rute membawa dampak positif bagi Nusantara. Secara langsung Indonesia terhubung ke dalam jaringan perdagangan dunia saat itu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.